Baik, yang sudah gabung dengan kita di 7474182, coba kita on-airin dulu ya. Ini penelpon pertama, siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Mbak Eva, selamat malam. Sudah mendengarkan suara saya? Iya. Oke, malam. Oke, gimana Mbak Eva ceritanya? Langsung aja deh, bercerita. Oh iya, gini Mas Doni. Waktunya sih 2 tahun kemarin. Waktu itu saya kan posisinya tidur sendiri di kamar. Halo? Ya, kita dengerin langsung aja cerita. Oh iya, tidur di kamar. Terus posisinya tuh saya menghadap ke jendela kamar gitu. Ya terus posisinya kan tidur sendiri. Cuman dalam mimpi saya itu saya bangun menghadap tengok arah ke jendela. Saya bangun terus berdiri ke arah jendela. Cuman waktu saya lihat ke tempat tidur, posisi saya tuh masih tidur. Terus waktu saya lihat ke jendela itu posisinya ada rumah kecil. Kalau wilayah rumah saya tuh pinggir-pinggirnya kayak alas gitu Mas, kayak tanah kosong, cuman lebat, banyak pohon-pohon gitu. Waktu saya lihat ke jendela kan nyatanya itu harusnya bentuknya tebing-tebing alas, cuman dalam mimpi saya itu bentuknya rumah, ada rumah kecil kayak rumah zaman dahulu. Posisinya kan kalau rumah zaman sekarang kan agak tinggi-tinggi, cuman posisinya rumah itu tuh kecil, terus masih papan sama tiangnya itu masih pring. Lah tiba-tiba waktu saya lihat ke arah rumah itu, dari dalam rumah itu keluar nenek-nenek kecil, posisinya nggak kayak orang-orang sekarang, kalau orang-orang dulu lah, pakai jari sama pakai baju yang apa tuh namanya, kayak kebaya, ya kebaya, motifnya nggak jelas sih. Dari situ di depan rumahnya yang kecil itu ada tempat duduk. Dia tuh pertamanya duduk di situ, lihat ke arah aku. Posisinya rumahnya itu menghadap ke arah jendela rumah saya. Jadinya saling berhadapan sama jendela. Terus waktu itu kan posisi jendela itu kan aslinya dua jendela, cuman sampingnya itu dalam mimpi saya tuh ada pintu. Lalu nenek itu tuh masuk ke pintu, menghampiri saya dari pintu itu. Terus waktu itu saya kan kaget, loh ini nenek siapa kok tiba-tiba di situ. Terus tapi tuh saya di situ nggak takut, langsung saya tidur kembali ke posisi tadi yang saya lihat tidur. Nenek itu tetap diem tapi duduk di bawah kakiku, posisinya tuh di dekat pintu itu. Terus saya bangun, posisinya itu bangun jam 2. Itu saya mau tanya, itu neneknya. Halo? Ya oke, halo. Kenapa tuh teleponnya? Ya, kepencet. Saya mau tanya, itu neneknya tuh maksudnya gimana? Maksudnya ada pesan apa gimana ya Mas? Apa cuma sekedar mimpi aja? Tapi kalau untuk kesehariannya sendiri gitu, nggak pernah ada masalah kan di rumah? Kalau sebelum-sebelumnya sih nggak ada sih Mas. Cuman kalau lagi lembur tugas, suka di samping itu kayak temboknya di gimana ya, kayak kuku dicakar-cakar di tembok itu loh Mas. Jadi seperti tembok di kayak orang nitili tembok, paham kan Mas? Ya, temboknya ya, seperti dicakar ya. Iya. Bekas cakaran di tembok. Iya, cuman kan posisinya di luar, nggak di dalam. Cuman kan kayak denger gitu Mas. Sama kalau itu kan waktu dulu, kalau sekarang itu kalau di belakang rumah tuh biasanya kalau malam sekitar jam 11 sampai jam 2 itu kayak orang jalan biasanya sih. Dari posisi kan kalau bentuknya L itu di wilayah belakang kan alas tadi. Jadi dari arah tapi sebenarnya kalau di belakang, kalau di kenyataan ya, di rumah kamu, belakang rumah itu apa? Alas atau gimana? Samping alas, belakang alas, samping kanan rumah tetangga. Samping kanan rumah tetangga. Iya, samping kanan rumah tetangga, samping kiri alas, samping yang belakang itu alas, bawah tetangga. Jadinya rumah saya tuh bentuknya kayak tebing gitu loh Mas. Oke. Ya, gitu. Ini kalau kita ngelihat dari menghadap rumah ya berarti ya?
Ya kita rumahku menghadap barat jadinya. Jadi kalau saya menghadap rumah kamu, berarti posisinya seperti itu ya? Iya. Sebelah kiri adalah alas? Enggak, kalau saya menghadap, misal kalau Mas Doni menghadap rumah saya, berarti Mas Doni kanannya alas, kirinya tetangga. Kalau saya menghadap ke Mas Doni kan jadinya kanan tetangga. Kebalik ya berarti ya tadi ya? Oke, berarti kamar kamu posisi di belakang? Posisinya gimana Mas? Kamarnya tuh 2. Kalau kita melihat ke rumah kamu ya? Iya, posisinya berarti belakang. Sebeda sama kanan belakang kiri, berarti? Kiri belakang. Kalau saya menghadap Mas Doni, kalau Mas Doni menghadap saya berarti kanan belakang. Iya kan? Berarti kalau saya melihat rumah berarti kanan belakang ya? Iya. Nah, kalau malam hari gitu pernah nggak setelah kejadian kamu mengamati sekeliling gitu? Sekeliling situ? Ya, jadinya nih Mas. Kadang-kadang sih cuman suara itu kayak orang nyakar-nyakar itu sama akhir-akhir. Kan itu udah lama ya Mas, 2 tahun yang lalu. Cuman baru-baru ini sih sering kayak orang jalan gitu. Di belakang. Di belakang? Iya, dari kayak rumah. Kan kalau Mas dilihat dari rumah kan kiri kan tetangga. Jadi arah kiri ke arah belakang karena rumah saya jadi jalan gitu loh Mas. Udah pernah tanya ke tetangga? Di jam-jam segitu mungkin? Enggak, kalau jam segitu nggak mungkin ada aktivitas kan Mas, tetangga. Ya siapa tahu aja. Mungkin pernah menceritakan hal ini ke tetangga sebelumnya? Belum pernah sama sekali ya. Berarti baru pertama kali ini cerita di Nightmare. Iya. Kalau orang rumah ada yang tahu nggak? Tahu semua Mas. Tahu semua ya? Iya. Cerita karena udah 2 tahun yang lalu. Iya. Tanggapan dari ayah sama ibu gimana? Kalau ayah sama ibu sih bilangnya dulu di situ tuh ada pohon waru kayaknya. Pohon waru? Iya. Katanya sih, kalau katanya nenek saya sih dulu emang ada nenek-nenek yang jaga situ. Kadang-kadang kayak menyerupai gitu loh Mas. Kalau zaman dulu sih kan pas nenek saya jaga di situ maksudnya di sana ada sebuah rumah atau gimana? Bukan. Oh, pohon kelor katanya. Pohon kelor. Iya. Di situ jadi kayak yang jaga itu mesti bukan ya rumah goib, modelnya rumah goib gitu loh. Menunggu. Bisa dibilang rumah goib berarti ada beberapa orang yang pernah mengalaminya juga dong. Iya, dulu waktu Pak D saya itu kan posisinya nenek saya juga tinggal di sini. Pak D bilangnya gimana Pak D? Iya, waktu menyerupai nenek saya waktu pulang sekolah gitu. Ternyata nenek saya di dalam rumah, tapi kok dilihat waktu itu di luar rumah gitu. Waktu pulang sekolah Pak D saya. Jadi sosok yang kamu lihat seperti nenek dengan kata seperti itu ya? Iya, kalau posisi pas saya tidur itu kayak nenek-nenek kecil gitu Mas. Iya, kayak nenek-nenek. Berarti kamu melihat wajahnya juga, enggak? Lihat, cuman kayak samar gitu Mas. Jadi nggak sempat ngobrol ya? Enggak, jadi posisinya cuman, jadi waktu saya lihat ke jendela dia, posisi rumahnya lihat saya, dia lihat saya juga, diem-dieman, cuman neneknya langsung menghampiri saya, langsung duduk di bawah kaki saya langsung tidur lagi di posisi, saya lihat badan saya lagi tidur gitu. Oke, berarti posisi kalian bertiga di situ ya, dengan kata lainnya. Kamu yang melihat diri kamu sendiri dan seorang nenek itu. Halo? Ya, berarti posisi di sana bertiga dong ya. Kamu dengan yang melihat diri kamu sendiri dan seorang nenek itu. Iya. Saya posisi tidur, posisi saya dalam mimpi itu sama nenek itu. Oke. Berarti kondisinya kamu melihat kamu dalam keadaan tidur ya? Iya, posisi tidur persis waktu saya setelah bangun jam berapa itu bangun? Jam 2 malam. Masih waktu jam 2? Langsung keluar, ngampiri adik saya, suruh nemenin gitu. Tapi setelah itu nggak tidur di kamar lagi ya, pindah tidur kamar? Tidur di kamar lagi, oh, cuman ditemenin. Posisinya ditemenin lagi gitu. Nggak berlanjut tapi ya? Nggak berlanjut. Karena ditemenin itu mungkin ya?
Masih penasaran berarti ya? Oke deh, Mas Bu nanti akan menanggapi. Ini Mas Bu sekarang lagi. Satu lagi Mas. Oh, satu lagi apa? Iya, waktu itu kan ayah saya lagi tiduran di teras. Iya itu kayak ayah saya tuh kayak dibangunin, suruh bilang gini, mau boleh wes bengi. Intinya kayak gitu loh Mas. Jadi nenek itu tuh kadang-kadang kayak gitu menyerupai. Posisinya kan ayah saya kan kalau setengah sadar, kalau dibangunin atau kayak setengah sadar ya Mas. Kayak ada nenek-nenek yang bangunin suruh masuk gitu. Jadi menyerupai nenek ya? Iya, posisinya kalau ayah saya ya nenek-nenek gitu. Maksudnya menyerupai nenek sendiri ya, kayak orang tuanya ayah ya berarti ya? Ya. Maksudnya nenek yang dimaksud ini wajahnya menyerupai atau manglih ke ibunya bapak gitu ya? Bukan. Malah bener-bener lihat. Kalau bapak ngelihatnya itu wajahnya seperti kenal atau tidak? Bentar saya tanya dulu. Oh, nggak kenal. Nggak kenal ya? Kembenan kayak zaman dahulu gitu Mas. Kembenan? Kayak orang-orang zaman dahulu gitu. Terus rambutnya seperti apa? Rambutnya digelung. Kayak mimpiku kayak gitu digelung. Sama juga rambutnya digelung kayak di mimpi kamu ya berarti? Iya, ya? di mimpi saya juga digelung gitu Mas. Terus pakai kebaya otomatis berarti ya? Iya. Kalau ayah saya kan lihat langsung gitu. Terus? Apa lagi? Ya terus sadar langsung masuk. Jadi takut gitu Mas, langsung masuk gitu. Kayak mau bicara nggak bisa gitu Mas. Kayak kaku langsung masuk. Itu kejadian udah lama ayah? Udah lama sih. Sebelum aku jadinya. Sebelum kamu? Iya, kan aku baru-barusan 2 tahun. Jadi udah gak lama kalau ayah. Setelah ayah, anggota keluarga yang lain mungkin ibu? Benar. Oh, kalau temenku sih, kan dia kayak punya indera keenam nih loh Mas. Waktu main, mau tak ajak makan ke dapur kan. Itu katanya lihat kayak nenek-nenek di belakang itu posisinya di dekat kayak tempat kompor, papat buat tempat kompor itu dia posisinya berdiri di situ. Jadinya kalau dia agak mau maju, agak gimana ya, maju nggak gitu loh Mas. Itu berdiri kayak berdiri kayak ya gimana ya, jaga gitu loh Mas. Oke. Tapi posisinya di dapur itu. Posisi di dapur ya? Iya. Apa neneknya jalan-jalan gitu. Dapur sama kamar kamu berarti nggak jauh ya? Jadi kalau posisinya itu kamar sama dapur itu sejajar kalau kita lihat gitu Mas. Sejajar. Iya. Dipisah kamar mandi? Gini, berarti kalau posisi dari alas, kalau Mas Doni lihat rumah saya, kanan depan. Itu alas, terus kamar yang saya tadi ceritain, terus dapur, terus kamar mandi, posisinya gitu. Jadi dapur sama kamar mandi sama kamar itu belakangnya dikelilingi sama alas gitu. Belakang dikelilingi alas ya? Iya. Cuman samping kamar mandi itu udah rumah tetangga gitu. Berarti kamar mandi di sebelah kiri ya? Sebelah kiri kalau Mas Doni lihat. Dari depan? Iya, dari depan. Oke. Mas Bo, mungkin dari apa yang sudah disampaikan sama Mbak Eva ya, mungkin udah ada yang mau ditanggapin. Ini non saya, ini tadi Mas Doni sempat cross check ke Mbak Eva ya, kalau pakai kebaya, terus kemudian kalau saya di gambaran saya ini umur sekitar 65 sampai 70 tahun lebih ya, kalau di gambar ini dengan gelungan non sewu, dengan suweng besarnya non sewu, terus kemudian memakai kalung, terus memakai kebaya. Kalau bahasa saya kayak kembang-kembang nggih nun sewu. Halo. Ya, halo Mbak Eva. Iya. Ya. Ini nun sewu, saya sambil ini ya sketsa cerita panjenengan. Jadi memang di gambaran saya ini saya gambarkan di sini umur sekitar 65 sampai 70 tahun lebih nun sewu. Yeah. Terus kemudian duduk di kursi, kalau saya sebut ini kursi sedanan ya, kursi lama ya, kursi sedan, kalau saya sebut seperti itu.
terus kemudian papan-papan, terus kemudian jendela dengan nun sewu soko, atau dalam arti mungkin nih kalau di gambaran saya ini, karena ini depannya atau penyangganya itu bambu, berarti mungkin bisa dikatakan rumahnya model sindik kolong ya, kalau di saya artikan seperti itu. Beliau duduk, belakangnya ada jendela, nun sewu. Ini nanti jangan mungkin bisa lihat di Instagram di mana Mas Doni? Ya boleh, nanti bisa di Instagram ya. Ya. Memang apa yang saya sebut ini ada satu perjalanan antar dimensial ya, kalau saya sebut seperti itu. Bukan berarti nun sewu rogo sukmo itu tidak seperti itu, karena ini memang karena alam bawah sadar yang menangkap fenomena tersebut ya. Dan itu juga masih misteri sampai sekarang. Bahkan nun sewu para ilmuwan juga masih belum bisa memberikan suatu analisa secara logika tentang nun sewu antar dimensial atau sleepwalker atau the Hugh Old syndrome ya, itu belum bisa memberikan suatu pendapat secara logika, masih bisa dikatakan masih misteri seperti itu. Jadi memang apa yang panjenengan lihat, dan ini nun sewu, saya bayangkan memang kalau ini nun sewu, karena ini tidak saya gambar lengkap ya, karena saya lihat pada waktu point of view yang saya ada di pikiran saya, terus kemudian saya torehkan lewat coretan-coretan saya sendiri ini. Dan kalau saya boleh sebut, ini memang beliau memang sudah lama di situ ya. Bisa dikatakan ini ya nun sewu, kalau orang mengatakan ini danyangnya desa misalnya gitu. Kalau saya sebut seperti itu, Mbak Eva. Dan ini nun sewu sebenarnya ada satu lagi di sini, cuma ini masih belum jelas di sini. Di pikiran saya belum jelas. Jadi ada satu lagi yang memang mendampingi beliau di sini ya. Tapi ini belum kelihatan, masih samar di sini ya. Dan ini memang yang paling jelas adalah nun sewu seorang tua ini dengan memakai kebaya, memakai kartus, kemudian memakai suweng ya, kalau saya bilang seperti itu, memakai suweng ya. Dan ini memang sudah lama ada situ Mas Doni. Jadi kalau saya boleh sebut ini danyang desanya sana ya, seperti itu. Oke, jadi apa yang dilihat sama orang tuanya Mbak Eva sama Mbak Eva ini berarti sama ya Mas? Iya sama, ya sama dengan bisa dikatakan masih ya orang tua tersebut. Ya bukan berarti terus kemudian ada makhluk lain terus kemudian menyaru sebagai orang tua, itu enggak. Tapi memang ini pada satu objek orang tua seperti itu. Ya, ini sudah saya gambarkan. Nah ini kalau Mbak Eva sendiri mungkin penasaran gitu ya, maksud dan tujuannya seperti apa ya Mas? Datang hanya sekedar memperingatkan atau datang hanya cuma menjenguk atau? Ya kalau menurut saya gini Mas, kalau bahasa saya mengatakan menyapa ya Mas ya. Kalau bahasa saya mengatakannya menyapa, bukan mengganggu tapi justru malah menyapa. Bisa dikatakan gini Mas, namanya orang seperti itu, orang tua dulu terus kemudian duduk di bawah kakinya itu, kalau bahasa saya mengatakan ada satu rasa kinase atau welas asih, dalam arti orang itu menyayangi ya gitu ya. Dan saya karena bisa dikatakan bahasa saya mengatakan care ya. Ya seperti itu. Jadi tidak ada tujuan untuk mengganggu atau bahkan untuk menteror, itu enggak. Jadinya ini malah justru kayak terjadi suatu kontak terus kemudian terjadi suatu hubungan yang baik, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu Mas. Oke. Begitu Mbak Eva mungkin penjelasan dari Mas Bu.